Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. How are you today? We hope you are fine and may Allah give you good condition and healthy. Oke, kali ini kita akan belajar comparison degree. Comparison degree adalah tingkat perbandingan. Biasanya yang dibandingkan adalah kata sifatnya. Comparison degree ada 3 macam atau ada 3 hal. Yang pertama adalah kualitas yang sama. Yang kedua adalah kualitas yang berbeda. Dan yang terakhir adalah kualitas yang paling atau superlatif, atau tidak ada siapapun atau apapun yang mengalahkannya pada komunitas itu atau pada populasi tertentu. Supaya bisa lebih mudah memahami comparison degree, silahkan lihat contoh berikut ini. Ada truk 200 juta, bus yang harganya 200 juta, car harganya 150 juta, dan bike 50 juta. Nah, dari keempat kendaraan tersebut kita bisa melihat bahwa sifat dari kendaraan itu adalah ada yang mahal, ada pula yang murah. Kalau dalam bahasa Inggris expensive dan cheap. Nah, bisa kita lihat bahwa kendaraan itu ada yang expensive, ada pula yang cheap. Oke, kita lihat perbandingan yang sama dulu. Bus dan truk sama-sama mahal. Jadi kalimatnya begini: truk sama mahalnya dengan bus. Nah, itu pertama, kualitas yang paling. Yang kedua, kualitas yang berbeda atau lebih dari. Kita lihat contohnya car dengan bike. Car lebih mahal daripada bike. Nah, mobil lebih mahal daripada sepeda, atau boleh juga dibalik, bike lebih murah daripada car. Nah, paham sampai di sini ya? Terus kualitas yang paling atau superlatif. Dari contoh kendaraan-kendaraan itu kita bisa melihat bahwa truk dan bus itu paling mahal di antara yang lain. Nah, kita bisa membuat kalimat begini: truk dan bus paling mahal di antara yang lain. Seperti itu. Paham ya? Nah, sekarang kita terapkan dalam bahasa Inggris. Lihatlah ke sini. Untuk menyatakan kualitas yang sama antara satu benda atau orang dengan yang lainnya, kita bisa menggunakan S. S itu artinya sama. Titik-titiknya itu diisi dengan kata sifat. Nah, rumusnya begini: subject plus to be. To be itu ada is, am, are. Nah, itu sudah pernah kalian pelajari di kelas 4. Silahkan diingat-ingat lagi atau buka lagi modulnya. Kemudian diikuti S, adjektif atau kata sifat, terus S, dan yang terakhir subjek lagi. Contoh kalimatnya bisa kalian lihat di situ. Suparni is as tall as Supidi. Suparni sama tingginya dengan Supidi. Nah, Suparni itu subjeknya, is to be-nya, as tall as. Nah, tall itu kata sifat, tinggi, dan Supidi itu nama orang lagi. Nah, Suparni sama tingginya dengan Supidi. Suparni is as tall as Supidi. Itu contohnya. Contoh kedua bisa kalian lihat sendiri. Yang kedua adalah kualitas yang lebih dari atau kualitas yang berbeda. Nah,
Kata yang menggunakan satu suku kata itu maksudnya sekali diucapkan. Contohnya tall, short, small. Nah, kata-kata seperti itu kita menggunakan akhiran titik-titik er then. Titik-titik itu diisi dengan kata sifat atau adjektif, kemudian diberi akhiran er diikuti then. Rumusnya seperti ini: subject plus to be plus adjektif atau kata sifat yang diberi akhiran er, kemudian then, dan diakhiri subjek. Nah, mari kita terapkan rumus tersebut ke dalam contoh kalimat. Suparni is taller than Supidi. Suparni subjeknya, is to be-nya, tall itu adjektif, kemudian diberi akhiran er dan then menjadi taller than, dan diakhiri subjek juga. Subjek yang terakhir adalah Supidi. Nah, itu contoh kalimatnya. Jadi rumus ini saya tuliskan untuk memudahkan anak-anak dalam memahami pelajaran ini dan supaya mudah menerapkannya dalam kalimat. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Kata yang mempunyai lebih dari satu suku kata. Nah, berbeda dengan yang tadi. Kata yang mempunyai lebih dari satu suku kata itu menggunakan rumus yang berbeda, ya. Lebih dari satu suku kata itu maksudnya kata yang diucapkan lebih dari satu. Nah, contohnya begini: expensive. Nah, itu kata yang diucapkan lebih dari satu kali. Expensive 3 kali diucapkan. Handsome 2 kali diucapkan. Beautiful 3 kali diucapkan. Ya, paham ya sampai di sini ya? Terus untuk yang lebih dari satu suku kata, kita menggunakan more titik-titik than. Ya, berbeda banget ya dengan yang tadi. Rumusnya begini: subject plus to be plus more adjektif atau kata sifat diikuti then, dan yang terakhir adalah subjeknya. Contoh kalimatnya kita terapkan dari rumus tadi. Paidi is more handsome than Paijo. Nah, Paidi lebih ganteng daripada Paijo. Nah, karena handsome itu lebih dari satu suku kata, maka menggunakan more than, bukan er than. Yang terakhir, kualitas yang paling atau superlatif. Untuk kualitas yang paling ini juga ada yang untuk satu suku kata, ada pula yang untuk lebih dari satu suku kata. Diingat-ingat, satu suku kata adalah satu kali diucapkan. Contohnya tall, short, small, big. Nah, itu kan sekali diucapkan. Nah, untuk yang sekali diucapkan atau satu suku kata, kita menggunakan the titik-titik est of all. Titik-titik itu diisi dengan kata sifatnya. Rumus untuk satu suku kata, lihat ke sini. Subject plus to be plus the adjective atau kata sifat est of all. Nah, subjeknya cuma satu karena yang ini adalah superlatif atau tidak ada yang bisa mengalahkannya pada komunitas atau populasi tertentu. Contoh kalimatnya ini: Suparni is the tallest of all. Suparni paling tinggi. Nah, ini maksud saya paling tinggi. Suparni is the tallest of all. Suparni paling tinggi. Dan yang kedua, untuk yang lebih dari satu suku kata, diingat-ingat, lebih dari satu suku kata itu maksudnya lebih dari satu kali diucapkan. Contohnya beautiful, handsome. Nah, itu kan lebih dari satu kali diucapkan. Rumusnya subject plus to be
plus the most. Nah, kita menggunakan the most karena lebih dari satu suku kata. The most diikuti adjektif atau kata sifat dan diakhiri dengan of all. Contoh kalimatnya lihat ke sini. Rara is the most beautiful of all. Rara paling cantik. Karena kalimat ini kata sifatnya lebih dari satu suku kata, maka kita menggunakan the most. Ingat-ingat ya,